Lantas kali kecil. Itu mungkin udah kecil apa nih model sananya? Itu kasih dalam bentuk. Saat ini Om Jin ada di Electric Park, Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini Indonesia. Ikuti perjalanan Om Jin. Ayo guys. Saya Om Jin dari jalan-jalan, Pak. Ini apa, Pak? Ini ya. Jadi panel surya ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, listriknya bisa dicoba untuk di rumah tangga. Tapi harus diubah dulu menggunakan inverter. Ini bisa kita lihat nih, bisa kita coba. Nih, lampunya nyala, kipas nyala. Oh, begitu. Iya, begitu. Tak jajal ya, Pak? Wes. Sini aja. Terus kita lanjut lagi, Pak. Mau lihat yang lain? Iya, kita mumpung lagi slow ini, Pak. Oke. Pegangan, Pak. Oke. Terbang, Pak. Tinggi. Ini apa lagi nih, Pak? Ini kita sekarang berada di pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini khususnya dipakai di daerah-daerah yang tidak terjangkau kelistrikan dari PLN di Indonesia. Ini jadi air tadi difungsikan untuk memutar kincir. Nah, kemudian kita hubungkan dengan generator, nanti akan menghasilkan listrik. Oh, ini gimana, Pak? Cara ngoperasin biar jalan ini, Pak? Oh, ini silahkan Mas, dipencet tombolnya Mas. Pak, coba ini, Pak. Iya. Pak. Oh. Wah, bagus ya, Pak. Ini, Pak. Bisa muter kayak gitu, Pak. Iya. Ayo kita ke tempat selanjutnya, Pak. Ayo. Masih ada kan? Masih ada yang lebih bagus lagi. Pegangan keris, Pak. Kita ngilang. Apa ini, Pak? Apa mani? Ini adalah kompor tenaga surya. Jadi dia memanfaatkan energi matahari. Kayak kaca ya, Pak? Iya. Ini adalah cermin biasa. Jadi cermin ini difungsikan untuk memantulkan sinar matahari, membentuk satu titik fokus di sini. Jadi kita bisa memasak di sini. Masaknya di sini, Pak? Iya. Tapi sekarang udah sama pembuatnya sudah dibuat ketel air. Nah, nanti ketel airnya kena sinar matahari, airnya akan memanas dan akan menghasilkan uap panas. Uap panasnya bisa disalurkan dalam rumah. Jadi kita bisa memasak di dalam rumah. Canggih ya, Pak. Kaca bisa masak ya, Pak? Iya. Matur nuwun ya, Pak. Oke, wis dicek mlaku muter-muter nang Museum Listrik dan Energi Baru. Pak, oke wis di situ ya. Tek pamit, tek terbang lagi ke tempat yang lain. Oke. Matur nuwun, Pak. Ada sih. Oke. Aduh, dasar nih orang kayak jelangkung aja. Datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Aduh. Enggak ada serangnya. Tadi nggak ada. Ada dong. Dia pakai seragam deh. Sama itu ya. Mana? Ini Pak, nggak kelihatan kali Tera. Nisa nih, Dek. Mana ibu gurunya mana? Gurunya belum. Ini bukan gugur, gue kenal. Oh, ini dari kelas 1 sampai kelas 6 bareng. Benar ya? Ini berapa deh? Belajar evaluasi. Ini sama. Oh, Rinas. Sama. Oh, sama. Ini temennya. Itu sama. Stop kamera. Udah pakai ini sih, Tera dong. Chaos.
Nah, Bu Nining nih. Nining, Bu Nining. Sini kamu rambutnya jangan gitu kek. Ke jilbab dulu nih. Ini dari aku. Nggak usah. Enggak. Kasih semua sih nggak ada teman dulu. Biar benar aja sih Len. Ini dong ini. Ada lah Bu Nining mah. Pulang mau ngapain? Dulu. Dia mau ngapain? Udah sini aja nih saya temenin. Nih. No. Oh pada belum itu Enggak kelihatan, Mbak. pada baju. Coba. Ini. Makan sih. Tahu.
Gua bego. Tina. Pas dia. Kompor. Untuk angin. Jadi bute dong. Atasin, atasin. Ini. Kacamatanya di sini. Coba cari ya, cari. Banyak. Enggak gabung. Itulah adalah. Ada. Ini siapa lah? Fatmala. Enggak nih dari kelas 1 sampai kelas 6. Bisa tuh amat. Lah teranya mana? Awas balik. Bukan. Bu Yati mana ya nih Bu Yati ya? Suka satu kali, Bu. Campur emang. Lagi makan steak. Ibu Yanti. Assalamualaikum. Share. Gimana sih? Coba dijain udah masuk belum? Coba. Bu cari udah masuk belum, Bu? Ini yang Cok. Stop sih. Jangan stop dong. Siapa yang tuh? Jangan ya. Caranya nggak ada. Ya nggak ada sebenarnya. Bisa udah masuk belum? Coba sini. Coba tanya, udah masuk belum saya? Masuk. Dia pakai akunnya salah. Aku deh. Salah pakai akun dia. Saya belum buat. Malu gurunya. Ini gurunya. Ini guru lah. Terima. Kerja diganggu. Salah. Siapa?
Ibu, ini El. Ada kamu mah bagian daki. Tungguin dia katanya lagi lucu. Lagi ngejum. Katanya terus tungguin dulu baru ke malu. Ini berdua nih. Gua ke sana sama dia. Ya banyak gaya lah. Ngomong dulu mah. Udah pada mulai nih. Hati-hati deh mah. Apa belum nyambung mas bos? Belum. Ayo yang mana lagi? Kok belum hadir? Siapa sih? Lagi makan siang kali. Bang, berdua sama Dede nih. Sini, Mbak Dede. Oh gini, ya. Pegang nih. Ini berdua sama Bang. Dia mulutnya bau. Siapa lah? Ini pada kemana ini? 4B. Ini video. Ya, masih ada. Video ya. Cepetan. Dia teman El, bukan? Oh, anak kelas 3B. Ini. Gede ini, ini gede ini. Ini jumlahnya. Nggak ngerti. Nelly, suaranya nah, suara handphone. Nggak kedengeran, nggak usah. Baru Nelly. Itu yang pengen. Kan, belum. Maaf, boleh kencing nggak? Tapi Ya kan lagi ngejem dulu. Udah ada kan? Bangun dong, Iyo. Semua pada duduk. Kenapa Ayo 3B, mana nih 3B orangnya? Kok belum pada nongol? Dua B sudah 2B. Jaki mana Jaki? Kok belum nongol Jaki? Halo, assalamualaikum. Abang satu, Dede satu. Ya, jangan berantem. Udah salah satu. Nela hadir gitu. Nela hadir. Banyak kan tontonnya. Kan kurang hadir. Begini. Ini tuh di ini
Tahu lah mana. Goblok ini ya, nggak bisa. Gimana? Bisa di 4B-nya. Belum 6 pakai gituan. Itu mau 44. Baru yang hadir Puput doang nih. Nanti kok nggak hadir. Abangnya tadi keluar Dede. Ini 5. Dede lihat. Mana yang hadir? Oh mana Naila hadir. Hadir gitu deh. Zera hadir gitu. Emang gabung. Ya, pegang. Wah iya kayaknya gabung nih banyak banget. Pas 6-nya. Ntar deh, ntar. Ya udah. Temen lu siapa? Lihat nih, temen lu ada nggak? Coba sini, nama-namanya. Cari Paus ya. Ini gabungan, Boy. Udah ada siapa? Nggak tahu. 4B pada kemana nih 4B? Bu Nining Rohima monitor. Belum ada yang masuk. Bu Nining Rohima monitor. Ya Pak, saya. Ya Ibu, mohon izin. Ya. Saya Soekarnoto Bu. Tadi sudah koordinasi dengan Bu Nonon untuk Bu Nining. pembukaan nanti dengan Bu Nining ya. Betul Pak. Baik. Nanti setelah dari sambutan manajemen musim nanti Ibu, setelah itu baru kita mulai acaranya Ibu. Iya. Baik. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit untuk mereka saling menyapa dulu Bu dengan gurunya, Boleh. dengan teman-temannya. Iya. Nanti saya akan hubungi Bu Nining lagi. Kita standby dulu. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Deviana. Dengerin abang. Pak, nggak ada yang apa Pak? Jelas nggak? Esira. Pakai asli. Apanya Pak? Enggak, jadi suara jelas dari suara yang benar. Gede. Pak Ansur monitor. Satria nih, Satria. Mulai lu. Kagak, apaan sih orang kata ada masuk. Mana ini? Ada. 4B, ayo 4B. Tes modulasi dulu Pak Ansur. Nelly. Mamanya siapa? Mana bilang? Ini kamera belakangnya, kamera depannya gimana ya? Ada monitor. Satri Dewanti. Linda siapa pulpen? Pak Adam, Pak Tugis monitor, mungkin monitor suaranya dulu Pak, biar Udah berapa lah? 2 lah. udah oke. Siapa yang ini? Tolong bantu jawab. Udah semuanya ya, Gimana? Depannya gimana Kak? Nih, ibu. Ini udah masuk ya. Bang tuh. Ya bang, udah dengar nggak? Ayo mana 3B-nya kok belum dateng? Pegangin. Ayo si Tania. Ini bertatakan dek. Nah, lo buat tatakan tengah aja buat tatakan. Cek lagi Pak Ansur. Sini belajar dia. Iya, lantar. Ini kamera depannya gimana ya? Iya belum dong. Tutup pintu ya bang. Cek modulasi. Nih banyak ini nih. Halo, apa ada videonya juga kerja. Pak Adam cek monitor Pak, cek modulasi, cek suara. Itu masuk video.
Video. Tuh. Sih. Tes, tes. Cek. Cek. Oke, Pak Dede masuk. Anoto cek modulasi. Sor, Naik turun nyalanya nih. Anoto. Iya, masuk Pak. Oh iya siap. Suara Pak Ansor masuk, Pak Dede masuk. Padang. Siap, siap, siap. Terima kasih. Suara Padang. Kameranya. Belakang kamu. Padang tes monitor. Tes suara Padang. Tuh, masuk Pak. Ya, suaranya kecil Pak Padang. Oh, tunggu. Gimana Pak Raga? Ya, ya Pak. Dong, udah. Ini Pak Raga. Sudah masuk Pak. Sudah masuk Pak. Coba saya ngomong. Tapi Padang suaranya kecil Pak. Bisa di Pak. volumenya ditekan. Nanti Padang tambah volume aja Padang. Pak Ansor menijib, Pak Ansor juga suaranya agak jauh Pak. Oh, gitu. Coba saya cek ulang. Cek. Tambah dikit lagi Pak, tambah dikit lagi Pak. Kamu gini dong, Kak. Cek modulasi sekarang Pak Noto. Ya, jernih Pak, bagus. Oke, oke. Sabar dong, Tio. Lebih hati. Coba lagi. Ya begitu ya, siapa yang Salam minuman nih. Ibu Yati udah, teman-teman Ella mana sih Pak? Kayaknya ada Sipa ya. Sipa, Sipa. Kan dia gabungan. Ratu, Ratu. Nggak sekeras awas, enak awas. Tunggu ini. Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, mohon izin suaranya di mute dulu. Kita akan mulai soalnya. Jadi sapa-sapanya sudah selesai. Nanti kita akan coba fokus di kegiatan. Izin mute dulu ya. Ada Pak Ansor mohon izin kita
standby semuanya, Pak. Yap. Padang standby, Pak Sigit standby di co-host ya, sama Pak Dede ya. Bu Nining, mohon izin monitor. 3 menit lagi kita akan pembukaan, Bu Nining. Iya, siap Pak. Baik. Baik, anak-anakku sekalian, sambil menunggu kita akan pembukaan dulu atau sambutan-sambutan dari manajemen museum listrik maupun wakil dari kepala sekolah SD Kartini 01. Nanti akan ditayangkan beberapa informasi Yang pertama nanti ada sambutan dari manajemen Museum Listrik Energi Baru, kemudian yang kedua sambutan dari pihak sekolah SDN Kartini 01 yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Nining Rohima SPD, karena kepala sekolah Ibu Nonon Meliani SPD belum bisa hadir karena ada sesuatu yang memang harus dilakukan dan diwakili oleh Bu Nining Rohima. Kemudian nanti akan kita putarkan film tentang company profile museum listrik atau sekilas tentang museum listrik dan energi baru. Dan selanjutnya nanti ada presentasi atau informasi edukasinya dari Bapak Adang Suryana. Dan selanjutnya akan ada pemanduan yang langsung di ruang peraga oleh 5 pemandu kita nanti. Dan selanjutnya nanti ada kuesioner. Kuesioner ini nanti anak-anakku sekalian diberi pertanyaan untuk dijawab, dan bagi mereka yang menjawabnya cepat, tepat, dan benar, itu akan dapat hadiah. 4 orang akan dipilih dari semua teman-teman yang hadir. Di sini sudah kurang lebih 70-an orang hadir di kegiatan kita. Mudah-mudahan dalam perjalanan masih terus bertambah. Saya sudah sampaikan kepada Bu Nonon untuk memaksimalkan kuota, karena kita bisa sampai 500 orang, Bu Rohima, Bu Nining. Jadi nanti bagi mereka yang belum bergabung bisa dikomunikasikan kembali untuk bisa bergabung di acara kita. Baik, sudah 13.30 sesuai dengan rencana bahwa kita mulai pada jam 13.30. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini sesuai dengan rencana dari Kartini 01 mengikuti kegiatan Museum Goes to School melalui virtual atau melalui online. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai saja pembukaan. Yang pertama pada Bapak terhormat Bapak Manajer Museum Listrik Energi Baru, Bapak Ibaidillah Hasan. Yang terhormat Manajer Bagian PPM Bapak Ansor Hidayat. Yang terhormat Manajer Bagian PPU Ibu Yulia Agustin, dan pejabat K3L Bapak Rido Satriana, dan seluruh koordinator Museum Listrik Energi Baru yang tergabung dalam tim Museum Goes to School. Pada hari ini Jumat 4 September 2020 kita sudah menjadwalkan SDN Kartini 01 untuk bisa bergabung dalam kegiatan Museum Goes to School. Untuk yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Ansor Hidayat selaku wakil atau mewakili manajemen Museum Listrik Energi Baru, pada Pak Ansor dipersilakan.
Cek suaranya dulu, Pak. Masuk Pak Antur, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Soekarnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan silaturahim walaupun sifatnya virtual, namun tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Nining Rohimah dari SDN Kartini 01 yang dalam kesempatan siang hari ini mewakili Kepala Sekolah Ibu Nonon Meliani. Yang saya hormati Manajer Unit Pelaksana Museum Listrik Energi Baru Bapak Jubaidillah Hasan. Yang saya hormati Manajer Bagian PPU Ibu Yulia Agustin. Yang saya hormati Pejabat Pelaksana K3L Bapak Ridho Satriana. Yang saya hormati teman-teman kru daripada pelaksanaan Museum Go to School Museum Listrik Energi Baru. Yang saya hormati para guru, para kepala sekolah, para wali kelas, para orang tua murid yang senantiasa selalu mendampingi anak-anaknya pada kesempatan siang hari ini. Dan yang paling saya menyenangkan, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kalian bisa dipertemukan melalui Museum Go to School ya, bisa silaturahim walaupun sifatnya virtual. Namun tadi di awal sudah disampaikan bahwa walaupun sifatnya virtual, artinya mungkin anak-anakku sekalian sudah kangen pengen bertemu dengan ibu guru, dengan bapak guru, bapak wali kelas, ibu kepala sekolah, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Museum Listrik Energi Baru bisa hadir di tengah adik-adik sekalian dalam masa pandemi. Dan juga memang kondisi-kondisi saat ini kita juga mengambil hikmah daripada apa yang terjadi pada kesempatan apa yang terjadi pada saat ini. Di mana mungkin hikmah yang kita bisa ambil bahwasanya di sini peran orang tua juga berperan aktif dalam rangka mencerdaskan anak-anaknya. Yang sebelumnya mungkin orang tua memberikan atau mengamanahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Namun kondisi saat ini mungkin kita sebagai orang tua juga mengambil hikmah daripada kejadian atau kondisi pandemi ini sehingga kita sebagai orang tua juga selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tetap belajar, tetap berusaha, tetap meningkat ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan ini Museum Listrik Energi Baru hadir bersama adik-adikku sekalian dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan tentunya di bidang ketenaga listrikan. Dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dalam kesempatan siang hari ini saya sampaikan kepada Ibu Nining Rohimah yang mewakili Ibu Kepala Sekolah dan juga buat semuanya. Mudah-mudahan kunjungan virtual ini atau kondisi pandemi ini kita cepat berlalu sehingga adik-adikku sekalian bisa berkunjung langsung ke Museum Listrik Energi Baru untuk menerima ilmu pengetahuan, kita berbagi informasi karena kalau melalui media virtual saja memang kondisi waktunya sangat terbatas sehingga mungkin komunikasinya juga agak banyak kendala. Kadang-kadang jaringan terkendala, mungkin di pihak pesertanya sendiri ataupun di pihak kami juga seperti itu. Nah itu mungkin di luar jangkauan kami kondisi-kondisi itu. Nah, namun tetap kita mengupayakan bahwa Museum Listrik hadir untuk adik-adikku sekalian dalam rangka
mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ketenaga listrikan. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan dari Museum Listrik. Terima kasih dan juga diharapkan kehadirannya setelah masa pandemi selesai atau setelah ketentuan pemerintah sudah bisa dilaksanakan, mungkin diharapkan kunjungannya ke Museum Listrik untuk kita bisa berbagi ilmu pengetahuan lebih luas lagi, lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Demikian, dan juga mungkin perkenankannya Bu Nining Rohimah untuk membuka setelah mengadakan pembukaannya untuk kegiatan secara resmi. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Antor Hidayat yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Jubadillah Hasan selaku manajer Museum Listrik Baru. Lanjutnya kepada Ibu Nining Rohimah, dipersilakan untuk sambutan sekaligus membuka kegiatan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ansor yang saya hormati, Bapak Sigit yang saya hormati, Bapak Soekarnoto yang saya hormati, serta bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta orang tua murid yang dengan setia mendampingi putra-putrinya dari pagi kita nih Pak, berdampingan dengan orang tua. Ya, sekali lagi terima kasih untuk orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita dipertemukan pada satu kegiatan ini yang sungguh luar biasa. Kami menerima undangan ini sungguh sangat luar biasa, berbahagia sekali Pak. Namun dalam hal ini permohonan maaf dari Ibu Nonon yang tidak atau yang belum bisa bergabung pada saat ini karena beliau sedang rapat juga pada waktu yang bersamaan ini. Sekali lagi mohon maaf dari Ibu Nonon dan salam semua untuk bapak-bapak atau pengelola Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini Indonesia ini. Ya, semoga memakluminya Bapak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini sungguh luar biasa kami mendapat undangan ini. Mungkin akan lebih berbahagia lagi seandainya kami bisa dapat mengunjungi langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru ini. Namun karena situasi yang seperti ini, kita tidak dapat menghadiri secara langsung. Mudah-mudahan kondisi seperti ini agar cepat berlalu ya Pak, supaya kami semua bisa mengunjungi ke museum ini, sekaligus mungkin membawa anak-anak, karena mereka ini selama ini terus terang Pak, kurang lebih sudah hampir 7 bulan mereka di rumah, terus terang sudah haus untuk keluar Pak. Selama ini kami di rumah dan selalu di rumah terus dengan kegiatan yang rutinitas setiap pagi dari pagi sampai jam 12 siang ini. Alhamdulillah kami walaupun dipertemukan dengan virtual seperti ini bisa berbahagia sekali. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf dan mari kita buka bersama-sama acara kegiatan edukasi Museum Go to School ini. Kita awali dengan atau buka bersama dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nining mewakili dari kepala sekolah yang pada kesempatan kali ini bersamaan ada kegiatan yang juga harus dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nonon, karena kami beberapa waktu koordinasi langsung dengan beliau dan ternyata beliau pada hari ini belum bisa bergabung, dan salam buat semua manajemen Pansor dari Ibu Nonon juga. Baik. Waalaikumsalam. Ya, untuk itu mohon izin kita sebelum
masuk ke presentasi atau uraian edukasinya, saya akan putarkan sekilas tentang Museum Listrik Energi Baru. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, pengemban fungsi untuk informasi teknologi, ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, dan Future Zone. Di area Welcome Zone, pengunjung disuguhkan nuansa penyambutan yang menyenangkan, terdapat ikon MLab di area parkir depan, Videotron, dan juga teater 5D. Pengunjung dapat menyaksikan koleksi di peraga luar, antara lain adalah kincir air, mikrohidro, kompor tenaga surya, dan rumah energi baru. Historical Zone adalah satu aspek dari MLab. Di dalam zona ini ditampilkan berbagai macam koleksi mengenai sejarah kelistrikan dan energi baru terbarukan, di antaranya adalah Science and Technology Zone. Zona ini dibuat dengan metode interaktif bagi para pengunjung untuk melihat dan mencoba koleksi museum mengenai kelistrikan secara langsung. Sebagai contoh adalah percobaan listrik statis, dan masih banyak lagi. Future Zone. Zona ini bertujuan untuk mengedukasi dengan cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN. Museum Listrik dan Energi Baru dilengkapi dengan fasilitas publik yang bersih,
nyaman, dan modern. Fasilitas tersebut antara lain wisma atau penginapan yang berkelas, ruang kelas yang modern, taman dan outdoor sport, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya. Dengan mengunjungi Museum Listrik dan Energi Baru, Anda akan mendapatkan pengalaman tersendiri yang unik, edukatif, rekreatif, serta inovatif. Baik, itu sekilas tentang Museum Listrik Energi Baru atau company profile Museum Listrik Energi Baru. Selanjutnya kita lanjut dengan presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Adang Suryana. Pada Bapak Adang dipersilakan. Terima kasih Kakak Noto. Anak-anakku, putra-putri SD Kartini. Wih, namanya udah keren nih. Kartini. Berarti nama pahlawan nasional kita dari susunan ibu-ibu. Bapak punya waktu nih dari 13.46 ya. Ayo kita belajar sama-sama. Hari ini spesial Museum Listrik memberikan edukasi tambah wawasan pengetahuan. Spesial banget nih untuk SD Kartini. Ya. Boleh dicatat ya. Nanti selesai kegiatan, sebagaimana yang diinformasikan tadi sama Kanoto, nanti museum akan memberikan 4 souvenir istimewa. Ini bukan souvenir biasa nih, tapi souvenir yang kalau orang Betawi bilang souvenir menggigit. Nanti ada sertifikat dari manajer Museum Listrik dan Energi Baru. Sertifikatnya langsung ditandatangani beliau. Beliau akan baca bismillah waktu mau tanda tangan. Nah, adik-adik yang akan menerima sertifikat itu kita doakan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau menjadi Panglima ABRI. Amin. Atau menjadi Direktur Utamanya PLN. Atau menjadi pemain sepak bola ternama Indonesia. Amin. Yuk, suaranya tuh masih terdengar tuh. Ayo siap-siap. Hari ini kita mau belajar apa yang sudah Bapak Ibu guru kalian jelaskan, kalian sudah baca di buku-buku, kalian suka lihat di YouTube dan lain sebagainya. Tapi kita udah mau 7 bulan ya di rumah terus ya. Rasanya sedih ya. Kita tidak pernah membayangkan, mungkin 50 tahun yang lalu pun kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata kita sekarang se-Indonesia, bahkan sedunia sedang mengalami yang namanya wabah corona. Jangan dianggap ringan, dan jangan dianggap biasa-biasa saja. Kalau sudah terkena virusnya, tidak kelihatan, masuk ke badan kita, kalau memang sudah nasib kita langsung digotong masuk ke liang kubur. Maka hati-hati ya, anak-anakku selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan pulang dari mana-mana. Oke, ayo sekarang kita belajar. Konduktor, isolator, gaya dan gerak, energi listrik, sumber energi listrik, rangkaian listrik seri dan paralel, dan bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Ya, pelan-pelan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kelas 4, 5, 6 pasti sudah dengar, sudah lihat, mungkin juga sudah pegang-pegang. Apa tuh yang dikatakan konduktor? Nah, konduktor adalah
bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan baik. Jadi, kalau bahan itu kita gunakan untuk menyambung atau merangkai rangkaian listrik, di rangkaian itu bisa mengalirkan listriknya dengan baik. Contohnya apa? Besi. Tahu kan besi? Tembaga. Nih besi nih contohnya nih. Ya, ini besi nih. Ya, ada tembaga, ada emas. Tapi kalau emas biasanya dipakai nih sama mama kita nih. Ya, coba lihat tangannya mamanya. Pasti ada emasnya. Kalau di tangan nggak ada, coba lihat di kalungnya. Kalau di kalung nggak ada, pasti di telinganya. Semuanya putri-putri senang pakai emas. Ya. Kalau ada emas yang besar sekali, banyak sekali. Di mana coba? Di Jawa, yaitu emas-emas. Kalau di Jakarta apa? Abang-abang. Nah, yang kedua, kita juga kenal yang namanya isolator. Wih, ini kok penampilannya enggak ini ya? Coba Bapak lihat dulu nih. Bapak lihat dulu penampilannya. Oke. Isolator adalah bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Jadi kalau ada bikin rangkaian listrik dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan isolator, biar kita sampai 1 hari pun listriknya tidak akan bisa menyala, tidak akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya apa tuh? Kayu, bambu, plastik, karet, gabus, wah macam-macam deh. Semua pasti ada ditahu kan? Sudah dengar, sudah lihat, sudah membaca dari buku-buku pada saat kalian waktu dulu di sekolah. Sekarang kita tingkat yang kedua. Tadi catat ya. Tadi kita pertama belajar apa? Konduktor. Nomor 2, isolator. Yang ketiga, gaya dan gerak. Wih, gaya nih. Siapa nih yang senang sekali nendang-nendang bola? Wih, atau kalau sore menjelang maghrib suka panggil-panggil, tek-tok, 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 masuk. Nah, ini adalah contoh gaya dan gerak. Gaya adalah kekuatan tarikan atau dorongan pada suatu benda yang menyebabkan benda bergerak. Nah, kalau bendanya diam saja itu tidak ada gayanya tuh. Ya, kalau bendanya pindah dari suatu tempat ke tempat lain berarti itu sudah ada gaya. Ya, contohnya nih, abang baso dari pinggir jalan kita, ada dipanggil, bang, come here. Kadio bang, kadio. Nah, si abang yang dorong-dorong bakso tadi memindahkan gerobaknya ke tempat adik-adik ke depan rumahnya. Nah, berarti dia melakukan gaya. Atau ini dia, siapa yang suka nendang bola, pemain bola, ya. Kita tingkatkan, ayo kita tingkat pengetahuan kita. Macam-macam gaya. Nah, gayanya itu ada apa aja nih, Pak Adang? Pertama, gaya gesek. Kedua, gaya magnet. Ketiga, gaya gravitasi. Kemudian gaya pegas dan gaya otot. Tahu kan? Gaya gesek itu apa? Bila kedua benda saling bersentuhan. Gaya magnet ditimbulkan oleh magnet. Satu benda ditarik oleh benda berikutnya. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Ada yang melempar apapun ke udara, pasti bendanya akan jatuh lagi ke bumi. Gaya pegas, kayak tarikan atau renggangan. Contohnya kayak apa sih Pak Adang? Per. Tahu kan per kan? Yang di pulpen-pulpen itu. Atau pada saat adik-adik naik motor, diboncengin sama kakaknya. Nah, di belakangnya itu ada penyangganya dan di situ ada pernya, supaya begitu benturan, adik tidak langsung kaget. Ya. Kemudian, nah, ayo kita tingkatkan pengetahuannya lagi. Yang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita mau tingkatkan pengetahuannya.
Tadi kita tahu konduktor, isolator, tentang gaya, macam-macam gaya. Sekarang kita tingkat lagi pengetahuannya mengenai listrik. Apa itu listrik? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ternyata listrik adalah suatu daya yang muncul akibat terjadinya gesekan. Ingat, sesuatu daya yang muncul terjadi karena gesekan. Berarti gesekan ada dua benda loh ya. Atau dikarenakan proses lain, yaitu proses kimia. Jadi, listrik itu adalah energi yang dihasilkan oleh dua prosesnya. Jadi kalau adik-adik SMA, adik-adik kuliah, ditambah lagi prosesnya. Proses yang lain. Tapi karena ini masih SD, sama bapak-bapak di museum listrik, diberikan wawasannya setingkat pengetahuan, setingkat kelasnya. Jadi kalau ditanya nanti sama adik kalian, kakak, listrik itu dihasilkan oleh berapa cara? Jawabnya jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan apa ya? Aduh, tidak tahu. Jangan. Menurut bapak-bapak dari museum listrik yang pada hari ini memberikan wawasan dan pengetahuannya kepada putra-putri SD Kartini, ternyata listrik dihasilkan oleh dua proses. Yang pertama apa? Ayo yang bisa jawab, nanti dikasih hadiah. Ayo, kelas 4. Kelas 4 jawab, kelas 4. Yang pertama apa? Gesekan. Oke, 100. Yang kedua apa? Kelas 5 jawab. Kelas 5. Oh, betul, proses kimia. Pinter. Nah, ayo matikan lagi suaranya. Perhatikan baik-baik. Nah, suaranya dimatikan. Nah, suaranya dimatikan dulu. Oke. Sekarang kita mau meningkat lagi pengetahuannya. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik. Dari mana aja? Nah, SD lain belum tentu nih dikasih pengetahuan spesial nih. Jadi pengetahuannya istimewa di hari Jumat untuk putra-putri SD Kartini. Catat. Sumber energi listrik pertama adalah baterai. Baterai bentuknya seperti ini ya. Ini bisa dibeli nih di toko-toko banyak. Ya, digunakan untuk apa? Bentuk senter pada malam hari. Jam dinding nih, di rumahnya ada jam kan? Nah, itu menggunakan energinya dari baterai. Ya, atau mainan kalian. Mainan yang biasa kalian main apa? Tamiya dan lain sebagainya. Itu sumber geraknya berasal dari energi yang disimpan di baterai. Nih, ya, baterai ya. Nih. Kemudian yang kok begini? Nanti dulu. Ini terbalik ini. Bapak pindahin dulu. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua namanya akumulator atau aki. Apa bedanya aki dan aki-aki? Kalau aki adalah sumber energi listrik yang bisa menyimpan energi. Kalau aki-aki, kakek kita yang sudah rambutnya putih-putih, giginya ada yang ompong, dan jalannya pakai tongkat. Nah, jadi bisa membedakan kan? Nomor 1 tadi apa? Baterai. Nomor 2, aki. Nih, sudah lihat kan? Bahkan sudah pegang, sering lihat kan? Dan ibu bapak guru sudah memberikan informasinya itu. Ini adalah
tempat menyimpan energi listrik ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, dinamo. Ini lihat nih dinamo nih, bentuknya seperti ini. Ya, di antaranya adalah seperti ini. Adalah sumber energi yang berisi magnet dan kumparan yang dapat mengeluarkan energi listrik jika diputar. Ya, kalau tidak diputar, diam saja, tidak menghasilkan listrik. Itu namanya dinamo. Dan nomor 4-nya adalah generator. Nih, yang besarnya ini di pembangkit tenaga air. Besar kan? Nah, ini bapak-bapak nih, lihat nih bapak-bapaknya. Bapaknya kira-kira tingginya 1 meter 80 cm. Kira-kira ini berapa meter nih? Wah, kira-kira ini tingginya bisa 5-6 meter ya. 5 meter kurang lebih ini. Jadi besar sekali. Generator adalah sumber energi yang mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, bergerak dulu. Kalau dia tidak bergerak, listrik tidak keluar, tidak dihasilkan. Ya. Nah, tadi ada yang ketinggalan nih, Bapak kembalikan dulu. Ya, mana nih. Oke. Ayo, sekarang kita mau lihat ini dulu. Nih. Perubahan energi. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Ternyata energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, energi, apa sih energi itu sih Pak Adang? Energi adalah kemampuan kita melakukan usaha atau gerak. Wah, energi itu kita kenal yang namanya energi listrik. Apakah energi listrik bisa dirubah menjadi energi gerak? Ada, contohnya namanya apa? Kipas angin. Nah, kipas angin itu adalah perubahan energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi listrik menjadi panas. Apa? Setrika listrik. Energi listrik menjadi bunyi. Radio. Energi listrik menjadi cahaya. Lampu. Energi kimia menjadi listrik. Baterai. Aki. Akumulator. Energi gerak menjadi panas. Nah, coba dua telapak tanganmu digosok-gosokkan. Kanan tangan kiri gosok-gosokin. Nah, itu adalah perpindahan energi gerak menjadi energi panas. Kalau energi gerak menjadi energi bunyi apa nih Pak Adang? Contohnya bertepuk tangan. Nah, itu kita sudah merubah energi gerak menjadi energi bunyi. Kalau energi gerak menjadi listrik, besar. Namanya apa? PLTA. Yuk kita lanjutkan. Siap. Nanti ada pertanyaannya. Nah, sekarang masuk ke sini. Nah, kita sekarang mau melihat rangkaian listrik. Bagaimana nih? Rangkaian listrik itu baru bisa berproses, bisa memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain apabila apa? Penghantarnya terbuat dari konduktor. Nah, coba lihat nih. Listrik dapat dialirkan melalui kawat penghantar dari pusat pembangkit ke rumah-rumah kita, termasuk rumah siswa-siswi SD Kartini. Nah, listrik sampai ke rumah kalian. Listrik dapat diubah-ubah. Tadi kan panas, cahaya tadi udah kita lihat kan? Ya. Nah, ini kelas berapa ini? Kelas 5 ya? Kelas 5 udah tahu nih pasti nih. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan. Ini satu lampu, lampu kedua, ini sumber energinya. Ini namanya apa ini? Generator. Salah. Apa nih namanya? Dinamo. Salah. Apa namanya nih? Aki. Salah juga. Berarti apa dong? Apa yuk kelas 6? Jawab kelas 6.
Iya, baterai. Benar. Ya, namanya baterai. Nah, nih. Rangkaian yang memiliki dua lampu, lampunya dua nih. Ya. Tetapi terdapat satu jalur kabel yang mengalirkannya. Ini ada satu kabel nih. Ciri-cirinya rangkaian seri itu adalah apabila satu lampu ini mati, lampu kedua tidak bisa hidup, mati juga. Ya. Karena apa? Karena rangkaiannya terpotong di sini. Ya. Jadi dari sini mengalir, jadi lampu menyala. Jadi ciri-ciri yang paling sederhana apa sih? Ya. Apabila satu lampu mati, lampu yang kedua juga mati. Ya. Nah, ini yang kedua nih rangkaian paralel. Paralel. Merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar. Terdapat lebih dari satu jalur cabang. Boleh 10 Pak Adang? Boleh. Boleh 20? Boleh. 100? Boleh. 1000? Boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Loh, kalau banyak ini kita pakai apa nih? Oh, jangan hanya baterai, ya. Pakai aki bisa, ya. Nah, apabila satu lampunya mati, ini satu lampu mati nih. Lampu yang kedua dia tetap nyala. Lampu ketiga nyala. Lampu yang 1000 nyala. Ya, itu bedanya antara paralel dan seri. Ayo kelas 4 jawab. Kalau kita punya rangkaian seri, kita balikin ya. Kita punya rangkaian seri, nih. Penghantarnya ini isolator apa konduktor supaya lampunya ini bisa menyala? Jawabnya apa? Konduktor. Pintar. Kedua, kalau lampunya yang kedua ini mati, apakah lampu yang pertamanya hidup? Jawabnya mati. Pintar. Nah, kita lanjutkan. Penghematan energi listrik. Bagaimana nih kita menghemat energi listrik? Pertama, nyalakan lampu sesuai kebutuhan untuk penerangan di rumah kita. Jadi kalau rumah kita sudah agak terang, sudah masuk sinar matahari, ya, matikan saja lampunya untuk menghemat energi. Atau kita punya ruangan tamu, lampunya 3, tapi mama papa sedang keluar rumah. Mungkin ada pengajian nih di musola nih. Nah, lampunya matikan 2, tinggalkan 1. Atau pada saat kita mau tidur, ya, wah ini lampunya ini terang sekali nih, aku matikan saja deh supaya hemat energi listrik. Tapi kalau selama kebutuhan listriknya kita perlukan, tidak apa-apa, pakai saja. Jangan sampai ada banyak saudara-saudara kita di rumah, lampunya dimatiin saja deh. Ya, nanti saudara kita nggak betah di rumah kita, maunya cepat-cepat pulang aja. Ya, hidupkan mati lampu-lampunya boleh. Ya. Kemudian nomor 2, menggunakan peralatan listrik seperti nih, radio, kipas angin, pada saat kita perlukan saja. Ya, gunakanlah lampu hemat energi. Nah, kita jangan bilangin mama, kalau beli lampu jangan yang pijar, nanti menggunakan listriknya besar, mama bayar listriknya banyak. Tapi kita boleh membeli lampu yang hemat energi, yang terang, tapi pemakaian listriknya tidak terlalu banyak. Nah, ini bilang ya ke mama ya. Mama, nih kata bapak-bapak nih dari Museum Listrik. Pada saat mama mau setrika baju-baju pakaian keluarga kita, jangan 1 baju setrika, 2 baju setrika, 3 celana setrika, tapi kumpulkan dulu. Setelah banyak, baru mama setrika. Tentu.
Yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, yang putri-putri bantu-bantu mama dong. Pada saat mama setrika, ya kamu bantuin. Ayo mah, sini aku bantu-bantu setrikanya. Nanti lama-lama kalian pintar. Demikian bahan pelajaran hari ini tentang mengenal listrik, ya. Adik-adik akan mendapat pengetahuan lebih lagi. Nanti bila kurang puas pengetahuannya, nanti boleh lapor dengan kepala sekolahnya. Nanti bisa menghubungi Museum Listrik dan Energi Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adang Suryana yang memberikan informasi mengenai edukasi kelistrikan untuk anak-anak kita di kelas 1 sampai kelas 6 SD Kartini 01. Selanjutnya adik-adik akan kita bawa jalan-jalan nih ya. Kalau tadi Pak Adang sudah menginformasikan dalam bentuk tulisan, sekarang pemandu-pemandu Museum Listrik Energi Baru akan memberikan informasi kepada anak-anakku sekalian. Nanti ada informasi mengenai sel surya. Wah, apa itu sel surya nanti dijelaskan ya. Kemudian ada tentang kincir angin. Waduh, kincir angin bisa jadi listrik seperti apa nanti? Kemudian nanti ada kincir air. Wah, kincir air juga apa ya? Kemudian ada penerangan jalan umum yang suka kalian lihat di jalan-jalan pada malam hari. Coba kalau tidak ada penerangan jalan umum, malam hari pasti gelap. Ya. Kemudian nomor 5, nanti ada listrik dari buah-buahan, dari kentang, ya. Kalian bisa coba bagaimana membuat listrik dari hal-hal yang sederhana. Untuk itu, siap-siap ya. Kita akan putarkan atau kita akan sampaikan, ya. Kita akan sampaikan pemanduan yang akan diberikan oleh Bapak Dede, ya, tentang sel surya. Yuk, pada Pak Dede tentang sel suryanya silakan Pak Dede. Oke, baik Pak Karnoto. Ayo silakan Pak Dede. Mana Pak Dede sel suryanya? Dengan saya Bapak Dede Salda. Di sini saya bertugas sebagai pemandu di Museum Listrik dan Energi Baru. Di Museum Listrik dan Energi Baru ini terdapat sekitar 681 unit peraga. Banyak tentunya ya. Bisa dicoba. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini tentunya menggunakan energi baru, yaitu energi matahari. Di mana energi matahari tersebut bisa dirubah menjadi energi listrik melalui alat yang namanya panel surya. Nih, contoh panel surya. Nah, hasilnya berupa listrik tapi dalam bentuk DC. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mempergunakan untuk peralatan rumah tangga, contohnya lampu, kipas angin, AC, TV, kita harus menggunakan inverter, yaitu alat merubah dari DC ke AC. Nih, kita contohkan. Menyala. Biasanya peralatan ini semua banyak digunakan di
rumah tangga atau di rumah kita bisa gunakan sebagai pembangkit listrik ya. Jadi bukan hanya dari PLN. Nah, kemudian kalau ada dilihat di jalan umum ada lampu yang nyala sendiri kalau malam, itu bisa menggunakan energi matahari. Nah, apakah malam hari dia bisa difungsikan atau tidak? Malam hari bisa difungsikan karena energi listrik yang dihasilkan tadi disimpan di dalam baterai. Oke. Nah, bila adik-adik ingin mencoba ya, mau mempraktekkan, ingin tahu gimana, adik-adik bisa berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Jangan lupa, saya tunggu kedatangan adik-adik. Bila adik-adik ingin mencoba atau mempraktekkan bagaimana supaya energi matahari bisa menjadi energi listrik, silahkan adik-adik berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Kami tunggu kedatangan adik-adik. Terima kasih. Iya, itu dia informasi awal tentang sel surya. Ya, jadi sel surya itu anak-anak sekalian itu alat yang dapat menyerap sinar matahari jadi listrik sayang. Ya, jadi nanti kalau kalian memang betul-betul punya waktu dan memang boleh berkunjung ke Museum Listrik Energi Baru, nanti akan ketemu sama Pak Dede untuk menjelaskannya. Kemudian kita akan jalan-jalan lagi ke energi atau kincir angin. Kincir angin ini kita akan lihat ya. Kita akan lihat kincir angin, bagaimana kincir angin ini bisa dirubah menjadi energi listrik ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Syahudi. Wah, ini Pak Saudi ini juga akan menjelaskan bagaimana kincir angin bisa dirubah menjadi energi listrik. Kepada Bapak Saudi, dipersilahkan untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana listrik dari kincir angin atau energi angin. Silakan Pak Saudi. Di Indonesia, kami ucapkan selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru sebagai wahana edukasi keluarga. Kali ini saya sampaikan, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Saudi. Saya akan mencoba memandu tentang koleksi kincir angin ya. Perlu diketahui bahwa kita mempunyai 681 koleksi dan saat ini kami coba untuk menjelaskan bagaimana teknologi kincir angin atau pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Kincir angin itu mempunyai tower ya, tower untuk penyangga, kemudian kincir anginnya sendiri ya, seperti bentuknya seperti kipas, ada bilah-bilahnya dan itu untuk menangkap energi angin. Prinsipnya adalah saat angin memutar kincir ya, dan nanti kincir itu akan bergerak baru memutar yang itu klik di
Oke, mohon maaf. Informasi tentang kincir angin sedikit ada hal teknis karena beberapa frekuensinya menjadi satu. Mohon maaf Bapak-Bapak, anak-anakku sekalian. Kita akan coba lagi kepada Bapak Syaudi, sudah siap? Oke, kepada Pak Saudi, silakan untuk informasi kincir anginnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru sebagai wahana edukasi keluarga. Kali ini saya sampaikan, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Saudi. Saya akan mencoba memandu tentang koleksi kincir angin, ya. Perlu diketahui bahwa kita mempunyai 681 koleksi, dan saat ini kami coba untuk menjelaskan bagaimana teknologi kincir angin atau pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Kincir angin itu mempunyai tower, ya. Tower untuk penyangga, kemudian kincir anginnya sendiri, ya, seperti bentuknya seperti kipas, ada bilah-bilahnya, dan itu untuk menangkap energi angin. Prinsipnya adalah saat angin memutar kincir, ya, nah nanti kincir itu akan bergerak, baru memutar generator yang ada di belakangnya. Lah, saat itu akan dihasilkan listrik, ya. Nah, listrik ini berupa listrik AC atau alternatif current, ya. Nah, inverter ini fungsinya untuk mengubah dari arus bolak-balik atau AC menjadi arus DC yang nanti akan disimpan di dalam baterai atau aki. Untuk lebih jelasnya, saudara-saudara sekalian bisa datang langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Saudi. Informasi mengenai kincir anginnya. Nah, ini kalau anak-anakku pernah lihat, ada kincir angin yang bisa digunakan untuk bunyi-bunyian. Nah, itu dimanfaatkan untuk bunyi-bunyian. Tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Saudi itu adalah kincir angin
atau energi angin yang dirubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kalian punya daerah atau tempat yang anginnya banyak, ya, itu bisa digunakan menggunakan kincir angin. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat dari yang ketiga itu kincir airnya. Nah, kincir airnya itu kita akan lihat seperti apa beserta Pak Yadi. Kita akan lihat Pak Yadi bagaimana kincir airnya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, pemandu dari Museum Listrik dan Energi Baru. Di Museum Listrik dan Energi Baru banyak sekali peragaan, ada 681 peragaan yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Ini adalah salah satu contoh kincir air yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Peragaan kincir air ini adalah simulasi dari PLTA. Pada dasarnya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, mengubah energi potensial dari dam, sungai yang sudah dibendung menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin. Kemudian, energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Peragaan kincir air di sini memanfaatkan air yang ada di sini. Nanti air ini akan dinaikin ke atas dengan bantuan pompa. Lalu diturunkan melalui pipa pesat untuk mendorong sudut-sudut kincir. Kincir di pembangkit itu namanya turbin. Jadi kincir atau turbin akan berputar, akan menghasilkan energi mekanik yang akan terhubung dengan generator yang akan merubah menjadi energi listrik. Demikian tentang kincir air di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kurang jelas, kami tunggu kedatangannya di Museum Listrik dan Energi Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Baik, terima kasih Pak Yadi menginformasikan tentang kincir air. Sebetulnya kincir air ini adalah mewakili dari PLTA, anak-anakku sekalian. PLTA, ada yang tahu PLTA? Iya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi PLTA, kalau di museum listrik, gambaran sederhananya tadi seperti Pak Yadi sampaikan, kita buat kincir air, kemudian kincir air itu bisa menghasilkan listrik, ya. Walaupun tidak besar, tapi nanti anak-anak bisa lihat bahwa dari berputarnya kincir, kemudian bergerak generator akan jadi listrik, ya. Nah, untuk pemanduan selanjutnya, Bapak akan tampilkan dari Bapak Parmanto yang akan menjelaskan tentang penerangan jalan umum. Apa sih penerangan jalan umum? Nanti anak-anakku sekalian akan lihat bagaimana penerangan jalan umum yang biasa kalian lihat sebetulnya. Cuma selama ini kalian tidak paham bahwa itu adalah penerangan jalan umum yang menggunakan listrik dari sinar matahari atau sel surya. Kepada Pak Parmanto, dipersilahkan untuk menjelaskan bagaimana penerangan jalan umum. Silakan. Silakan Pak Parmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Parmanto, pemandu Museum Listrik dan Energi Terbarukan. Teman-teman, Museum Listrik dan Energi Baru mempunyai koleksi sejumlah 681 unit. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu peraga yang disebut dengan PJU. Nah, PJU adalah penerangan jalan umum. Ini terdiri dari yang pertama adalah tiang listriknya, kemudian yang kedua adalah sel surya, yang ketiga adalah lampu, dan yang keempat adalah box control. Nah, pertama kita akan coba dulu, teman-teman di sini. Nah, ini sudah menyala. Lampu ini mempunyai kemampuan 10 watts, ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Yang pertama adalah kita mulai dari sel surya. Seperti kita ketahui bahwa sel surya adalah suatu alat yang dapat menerima
dan merubah langsung energi matahari menjadi energi listrik. Nah, setelah mendapatkan energi listrik, maka dia akan mengalir ke sebuah baterai. Ya, jadi teman-teman, listrik yang dihasilkan oleh sel surya akan disimpan ke dalam baterai ini yang diatur oleh solar charger control. Nah, solar charger control ini akan mengatur listrik yang akan digunakan ke sebuah lampu atau ke yang lainnya. Nah, teman-teman, seperti ini cara kerja dari PJU penerangan jalan umum. Buat teman-teman yang kurang jelas, kurang paham, silakan datang langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru bertemu dengan pemandu-pemandu Museum Listrik dan Energi Baru. Atau lebih juga bisa kalian kunjungi. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parmanto yang telah menjelaskan bagaimana penerangan jalan umum dari sel surya. Tadi kalian bisa lihat bahwa sel surya pertama dijelaskan sama Pak Dede bagaimana sel suryanya. Nah, itu kemudian salah satu pemanfaatannya untuk PJU, sayangku. PJU kalau ada yang tanya, kalian sudah tahu ya, PJU itu penerangan jalan umum yang dikelola oleh PLN untuk bisa menerangi tempat-tempat atau jalan-jalan yang memang perlu penerangan. Selanjutnya kita akan lihat informasi atau pemanduan dari Bapak Miko tentang bagaimana sih membuat listrik dari hal yang sederhana, yaitu dari kentang atau dari buah-buahan. Nah, kita lihat ya, Pak Miko, silahkan dimulai informasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Salam jumpa kembali dengan saya Sujatmiko sebagai pemandu Museum Listrik dan Energi Baru. Dan Energi Baru mempunyai alat peraga sebanyak 681 unit peraga, di antara lainnya adalah yang akan kami tampilkan hari ini, yaitu listrik dengan buah. Contohnya saya mengambil listrik dengan kentang. Kenapa dengan kentang? Karena kentang lebih awet dibanding buah-buah di antara lainnya. Nah, bahan-bahan yang kita akan perlukan adalah, salah satunya adalah kita harus adalah jam digital seperti ini. Ya, kita akan buka dan nantinya akan kita ganti dengan kabel. Di sini kan baterai diganti dengan kabel yang harus 2 warna karena untuk menentukan min dan plusnya. Salah contohnya kita lihat untuk menentukan min dan plusnya adalah kita perlu bahan lagi adalah seng dan tembaga. Untuk menentukan minnya adalah sengnya dan untuk menentukan plusnya adalah tembaganya. Boleh kita lihat, nanti kita akan coba untuk menghidupkan jam digital tersebut. Mari kita lihat di sini untuk teman-teman semua pemirsa di sana. Ya, kita lihat seperti ini. Kita akan tusukkan sengnya di bagian buah tersebut atau kentang, ya. Dan satunya seperti ini. Nah, untuk menghidupkannya kita tidak boleh menyatukan salah satunya seng dengan seng seperti ini. Kita akan coba kita balik, ya, seperti ini. Ya, jam ini nanti akan hidup bila kita akan tentukan seng dan tembaga dengan seng, ya. Kita akan lihat salah satunya. Nah, sepertinya kita akan berhasil, ya. Masih penasaran? Kunjungi Museum Listrik dan Energi Baru atau datang langsung. Kita akan melihat untuk perangkat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang barusan disampaikan oleh kami kok ini unik anak-anakku sekalian. Jadi kentang itu kan ada semacam cairannya ya di dalamnya itu. Nah, itu mengandung mineral, ada juga mengandung asam sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Kalian bisa coba selain kentang bisa buah-buahan sayang. Bisa jeruk nipis ya, kalau tidak ada lemon bisa jeruk nipis atau jeruk yang masih asam gitu ya, boleh. Atau yang sudah matang juga nggak apa-apa, bisa ya. Baik, untuk selanjutnya ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Kak Adang atau Pak Adang Suryana nanti mengenai kuesionernya, kemudian mengenai informasi bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kurang lebih 160-an tadi ya yang sudah hadir, dan masih ada 146 orang nanti akan dibimbing oleh Pak Adang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti pertanyaannya silakan jawab di kolom chat ya yang ada di bawah kolom chat itu. Jadi pertanyaannya nanti dijawab di situ
siapa yang menjawab cepat, tepat, dan benar, yang betul-betul cepat kita ambil ya, karena semuanya saya rasa pinter-pinter semua anak SDN Kartini, cuma nanti kita akan siapa yang paling cepat dari 146 ini 4 orang kita ambil, jadi jangan sampai lambat jawabnya, cepat-cepatan ya. Nanti ada 4 orang, Bu Nining, nanti kita akan kirim nama-namanya dilengkapi, kemudian mereka akan mendapat souvenir dan sertifikat, Bu. Jadi makanya nanti anak-anak yang tersisa ini, mohon maaf, yang lainnya mungkin karena jaringan atau bagaimana sudah dari 160-an jadi 148 akan menjawab pertanyaannya setelah nanti dibimbing oleh Pak Adang Sulina. Pada Pak Adang dipersilakan, Pak, silakan. Silakan Pak Adang. Tes. Bisa Pak? Ya, lanjut. Ya, sekarang bagian Pak Adang lagi nih. Terima kasih Bapak Noto. Ayo anak-anakku. Sekarang kita perebutkan penjelasan informasi dari Pak Noto tadi, bahwa museum akan memberikan 4 hadiah istimewa. Wih, hadiahnya apa ini? Kita lihat dulu ya. Nah, kali ini benar-benar spesial, bahwa di hari istimewa, di hari Jumat, di hari yang Allah berikan banyak keberkahan, museum memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta souvenir untuk putra-putri SD Kartini yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Apa aja nih hadiahnya? Ini ada hand sanitizer untuk bersih-bersih tangan, ada masker, ada goodie bag, ada sertifikat. Syaratnya jangan lupa tulis nama dan kelas. Seperti umpamanya Ayuning Putri Sindewangi, kelas 6, umpamanya, atau Salsabila, kelas 4, atau dan sebagainya. Jadi nama dan kelas, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Ya, jangan lupa ya. Dan barangkali Kanoto, chattingnya udah mulai dibuka supaya Nana udah mulai bisa menjawab. Jawabnya harus lengkap. Lengkap. Siap, dibuka ya chatnya ya. Kita buka. Nomor 1 ini, perhatikan. Museum Listrik dan Energi Baru saat ini sudah berusia 25 tahun. Berarti Museum Listrik diresmikan pada tanggal berapa? 20 April 2000 atau 20 April 1995? Ya. Ayo jawab, ayo. Tapi nanti jawabnya dikumpulin dulu ya. Kalau sudah sampai 6, baru langsung kirim di chattingnya. Nanti sama Pak Noto, sama Pak Dede, sama Pak Sigit akan dirangkum, diperiksa satu-satu. Ya, supaya hadiahnya nanti bisa dikirim ke sekolah. Museum Listrik saat ini berusia 25 tahun. Berarti Museum Listrik diresmikan tanggal berapa? Ya, gampang kan? Super gampang. Nomor 2. Tadi Pak Adang sudah menginformasikan ada 2 benda istimewa di muka bumi yang bisa mengantarkan listrik dan juga benda yang tidak bisa mengantarkan listrik. Pertanyaannya, alat atau benda mengalirkan arus listrik namanya apa? Ya, konduktor atau isolator. Konduktor atau isolator. Jawabnya A atau B? Jawabnya A atau B? Nomor 3, tadi Kakak Yadi sudah bercerita tentang pembangkit listrik yang menggunakan air. Nah, itu namanya PLTA apa PLTU. Nah, tadi yang mendengarkan dengan baik penjelasan Kak Yadi pasti bisa menjawab, yaitu PLTA atau PLTU. Nomor berikutnya. Kadang sudah memberikan penjelasan tadi itu ya, apa yang dijelaskan oleh Kadang mau macam-macam. Apakah yang dijelaskan oleh Kadang mudah dimengerti dan jelas?
dapat dimengerti tetapi kurang jelas, atau kurang jelas sama sekali. Kurang jelas sama sekali. Jadi jawabnya A atau B. Kemudian tadi ada KDD, Kak Sigit, Kak Yadi, Kak Parmanto, ya sudah menjelaskan tuh bermacam. Ada satu lagi Kak Sahudi, ya Kak Sahudi menjelaskan alat-alat peraga yang menghasilkan energi, bisa menghasilkan listrik. Apakah yang dijelaskan oleh Kak Dede, Kak Sigit, Kak Syahudi, Kak Yadi, Kak Parmanto, itu mudah dimengerti dan jelas, dapat dimengerti tetapi kurang jelas, atau kurang jelas? Ini yang terakhir, nomor 6. Hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September. Museum Listrik memberikan edukasi kelistrikan, menambah pengetahuan, meningkatkan pengetahuan tentang listrik dan energi untuk putra-putri SD Kartini. Apakah yang diberikan oleh Museum Listrik hari ini? Anak-anakku merasa puas atau tidak puas? Merasa puas atau tidak puas? Ya, jangan lupa isinya tidak boleh satu-satu. Isinya tidak boleh satu-satu. Jadi nama Ayuning Putri Sindewangi, kelas 6, atau Ahmad Muhammad, kelas 4, kelas 3. Jawabnya 1, A, B, A, B, gitu ya. Kita ulangi. Ya, kita ulangi. Nah, ini nomor 6-nya. Nomor 6, Bapak pasti punya waktu kurang lebih beberapa menit lagi. Apakah yang diberikan Museum Listrik hari ini menambah pengetahuannya anak-anakku mengenai listrik dan energi, merasa puas atau tidak puas? Ya. Nomor 5, apakah yang diberikan penjelasannya berkait alat peraga dari Kak Dede, Kak Sigit, Kak Yadi? Satu lagi ya. Mana nih? Kak Parmanto dan Kak Sahudi, mudah dimengerti dan jelas, dapat dimengerti tapi kurang jelas atau kurang jelas? Ulangin lagi. Nomor 4, Pak Adang tadi memberikan penjelasan kepada adik-adik. Apakah yang dijelaskan Pak Adang adik-adik mudah mengerti atau tidak? Ya. Kemudian nomor 3, apa nama pembangkit? Apa nama pembangkit yang menggunakan air untuk menjadi listrik? Namanya PLTA atau PLTU. Nomor 2, apa nama benda atau nama alat yang bisa mengalirkan arus listrik? Jawabnya konduktor atau isolator. Nomor 1, Museum Listrik hari ini sudah berusia 25 tahun. Berarti Museum Listrik diresmikan pada tanggal berapa? 20 April tahun 2000, 20 April 1995. Jadi jawabnya harus lengkap. Jawabnya tidak boleh satu-satu, tapi ke-6-6-nya langsung dikirim. Jangan lupa tulis dulu namanya. Contohnya Ayuning Putri Sindewangi, kelas 6, ya, atau Muhammad Ghazali, atau Kamsir, kelas 5, atau Reni Indriani, kelas 2. Jawabnya ABCD ya. Semuanya harus lengkap. Demikian Kakak Karnoto soalnya. Waktu kami kembalikan ke Kakak Karnoto. Baik, terima kasih Pak Adang. Itu anak-anakku sekalian, pertanyaannya sudah dibimbing sama Pak Adang ya, tinggal jawab di kolom chat. Bapak beri kesempatan kurang lebih sekitar 5 menit ya, sambil menunggu kalian menjawab selama 5 menit. Sebelum di closing, Bu Nining, silakan untuk memberikan sesuatu mungkin sebelum kita closing, Bu Nining. Dipersilakan. Baik, Bapak.
Ya, silakan Bu. Suaranya, bentar, suaranya masih mute Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas semua penjelasan ini. Kalau tadi ada pertanyaan nomor 6, Bapak Ibu Guru puas atau tidak gitu ya Pak? Iya Ibu, monggo. Ini yang ditunggu sama Pak Adang, Du. Ditunggu sama Pak Adang nih jawabannya. Iya, betul. Kalau secara pribadi, terus terang saya kurang puas Pak. Yeah. Terlalu sebentar. Atau barangkali untuk supaya kita lebih puas, barangkali harus kunjungan langsung kali ya Pak ya. Itu Ibu yang kalau pengen puas memang di Museum Listrik langsung Ibu, karena memang kita Ya, ada betul. 681 peraga yang memang kita tidak bisa sampaikan semuanya di sini karena waktunya tidak cukup. Karena kalau keliling kita, misalnya Bu Nining minta contoh energi panas matahari gitu khusus. Nah itu sama pemandu khusus Bu tentang matahari. Bagaimana kompor suryanya nanti, bagaimana sel suryanya, pasti lebih banyak waktu. Dan mungkin insya Allah Bu, pandemi ini segera berakhir. Kita doakan amin. Mudah-mudahan teman-teman dari SDN Kartini 1 bisa langsung berkunjung ke Museum Listrik Energi Baru untuk mengobati ketidakpuasan Bu Nining dan kawan-kawan di sana. Iya, terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sekali. Ya. Salam buat Bu Nonon. Iya, nanti saya sampaikan Bapak. Ya, nanti juga anak-anak yang 4 yang disaring sama teman-teman nanti itu juga akan saya sampaikan ke Bu Nonon untuk dilengkapi, karena nanti sertifikat itu nanti ada nama, tanggal lahir Ibu, tempat tanggal lahir, biar identitas anak-anak Pak. Nanti mohon dilengkapi melalui Bu Nonon, mohon izin nanti dari yang hadir di sini kurang lebih 168 dari awal, tapi yang mengikuti kuis sepertinya 146. Jadi dari 146 nanti kita saring 4 orang yang akan mendapatkan souvenir dan sertifikat dari manajer kami. Ya. Tekniknya nanti barangkali bagaimana Pak? Kenapa Ibu? Untuk mengirimkan biodatanya. Makanya, tekniknya bagaimana? Nanti melalui Bu Nonon saja. Bu Nonon mengirimkan via WA ke saya. Baik. Baru nanti sertifikat dan souvenirnya akan dikirim ke rumahnya masing-masing melalui paket. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gitu Bu Nining. Jadi intinya tidak puas karena memang mau ke Museum Listrik Bu Nining ya. Insya Allah. Tapi anak-anak dengan begini juga insya Allah mereka itu senang sekali. Nah, Ibu, ya jadi kita memang tidak semuanya kita berikan karena pertama waktu Ibu, kedua nanti anak-anak juga kan ini jenjangnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kita undang, biar mereka mengenal dulu Bu Nining. Nanti setelah mengenal, oh Museum Listrik seperti itu, aku mau dong yang contohnya tentang ini. Nah, nanti yang menggiring Bu Nining dan Bu Nonon yang menggiringnya. Bagaimana Insya Allah. Kelas 1, bagaimana kelas 2, dan seterusnya sampai kelas 6. Baik Pak, baik. Ya, Pak Ansor, mohon izin, ternyata Bu Nining dan kawan-kawan tidak puas karena ingin ke kita Pak. Ya, Pak Ansor ini masih bergabung dengan kami. Kebetulan juga pimpinan kami bergabung, tapi sambil Zoom meeting dengan yang lain. Karena memang seperti Bu Nonon, bagi-bagi tugas. Ya, kebetulan saya masuk di dua link nih. Nah, terima kasih masukannya dan itunya Bu. Terima kasih. Dan mohon maaf atas segala. Pak Ansor, ternyata ketidakpuasan Bu Nining karena pengen langsung Pak Ansor. Yap. Ketidakpuasannya Bu Nining dan kawan-kawan karena ingin langsung katanya ke Museum Listrik. Oke, saya sangat senang sekali kalau memang situasinya sudah memungkinkan ya. Ya, biar kita lebih interaktifnya bisa langsung dan juga waktunya cukup Bu. Betul Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, Bu Nining, terima kasih sudah mengawal anak-anak dari awal sampai akhir. Dan memang tadi pesannya Bu Nonon untuk bisa kalau ada sesuatu bisa dikoordinasikan ke Bu Nining. Dan ternyata karena memang komunikasinya langsung dengan Bu Nonon, nanti nama 4 orang itu akan kami sampaikan ke beliau untuk data yang tahu mungkin dari sekolah yang lebih aktual.
begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Nining. Pak Ansor, terima Sama-sama Pak, kasih. sama-sama. Pak Adang, terima kasih. Kemudian juga misalkan Pak Ridho Satriana masih gabung, kemudian Pak manajer kami, Bapak Jubiril Hasan masih gabung, sepertinya masih kelihatannya. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah memberikan ilmu kepada anak-anak, dan anak-anak mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat buat kalian. Bisa walaupun ada beberapa yang memang belum sempat dipelajari di sekolah, alhamdulillah kan sudah mempelajarinya. Jadi sudah tahu dari sekarang, sehingga pada saat masuk ke dalam pelajaran kalian sudah tahu, oh dulu pernah dengar dari Museum Listrik Energi Baru atau pernah lihat pemanduannya dari Museum Listrik dan Energi Baru. Saya rasa mohon izin saya closing dulu Bu Nining, Pak Ansor izin, Pak Adang, yang barangkali masih ada yang ngejawab itu anak-anak, dikasih waktu 2 menit kali Pak. Oh gitu. Baik anak-anak sekalian, masih ada semangat Ibu Nining dan anak-anak kita untuk menjawab kuisnya. 2 menit lagi lah ya. Ayo anak-anak. Anak-anak silahkan tuh dijawab pertanyaan yang tadi. Itu kesempatan baik sekali tuh. Ayo 2 menit lagi. Kalau nomor 6 puas, bilang puas ya. Keterbatasan waktu ya Pak. Ini justru waktunya yang terbatas Bu. Jadi kita juga menyampaikan, dan juga tentang jaringan ini memang berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan virtual ini Bu. Iya. Saya rasa anak-anak yang memang sudah terputus itu kemungkinan jaringan di rumah Bu Nining, kemungkinan. Jadi di rumah jaringannya lemah, dia terputus. Betul Pak. Betul, kendalanya salah satunya itu ya. Kita maklum Bu Nining, dalam keadaan seperti ini kita saling memaklumi karena memang Pak. Bukan hanya anak-anak saja. Tadi kami sempat secara teknis jaringan juga agak keputus karena pemandunya sudah siap, ternyata jaringan terputus. Kita tunggu dulu, ternyata pemandunya sudah siap, kita tayangkan pemanduannya. Ya. Anak-anakku sudah selesai. Oke, anak sudah mengisi semuanya belum? Masih banyak yang ngirim Pak Kanoto. 1 menit lagi aja Pak. Oke, tambah 1 menit biar Bu Nining tambah penasaran kangennya. Ayo anak-anak 1 menit lagi tuh, sama Pak Adang dikasih kesempatan lagi. 1 menit. Ayo silahkan yang belum. Tuh banyak pelajaran kelas 4, 5, 6 tuh. Ayo, ada pelajaran lagi. Sekolah ya Bu ya? Ada Pak, ada. Khususnya untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ya itu khususnya. 4, 5, 6 ya Bu ya? Iya betul. Walaupun tapi secara kalau kurang puas Bu, Ibu boleh telepon lagi Pak Karnoto untuk minta dijadwalkan kembali. Nanti kita kasih materinya yang lain. Oh, baik Pak. Nana sudah diisi lagi, tinggal beberapa menit lagi barangkali. Tinggal beberapa detik lagi nih kayaknya. Karena Pak Adang? Padang anak-anak sudah Pak, sudah cukup Pak. Mungkin bisa ditutup Pak Kanoto. Baik. Ya, Bu Nining mohon izin, kita sudah jam 3 kurang 5 menit. Memang jadwal kita jam 3 sepertinya waktunya ngepas banget ini. Jam 3. Baik Bapak, baik. Karena jam 3 15 kita sudah asar, makanya kita programkan jangan sampai masuk asar biar anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, guru yang hadir bisa sholat asar tepat pada waktunya. Iya, baik, makasih. Amin. Terima kasih, mohon izin semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.